saya share di LMS. Jadi tetap kalian bisa mutar kembali yang rekaman Google Meet dan juga nanti yang videonya seperti itu ya. Paling videonya jadi ada 2 video, yang Google Meet dan video yang penjelasan lanjutannya seperti itu. Itu jika materinya tidak cukup ya disampaikan di Google Meet. Karena juga berdasarkan pengalaman biasanya kalau Google Meet lama-lama itu bosan ya. Bosan kan ya. Itu. Baik, kalau sepakat nanti saya buat seperti itu. Baik, kita mungkin masuk ke materi saja ya. Ini saya presentasinya saya hentikan dulu, nanti bisa kita ulang kembali. Bentar, kita masuk ke materi. Oh iya, kalau kalian sudah cek di LMS-nya yang matematika discrete? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau dicek di sana ada yang bagian atas itu yang diposting oleh Bu Elisa. Mungkin kalian sudah cek di sana Bu Elisa membagikan e-book ya. Cek belum? Ya, sudah. Nah, itu silahkan bisa kalian ambil. Itu adalah e-book dari Pak Rinaldi Monir, meskipun edisinya edisi yang lebih lama ya, tapi saya kira isinya ya kurang lebih sama seperti itu. Silahkan bisa dipelajari karena susah sekali untuk mendapatkan e-book dari Pak Rinaldi Monir itu. Jadi Bu Elisa membagikan, nah silahkan kalian ambil. Oke, baik, kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai logika gitu ya. Nah, ini kita ada satu kalimat, benteng kehidupan yang terkuat adalah kebenaran. Nah, ini entah siapa yang mengatakan, anonim gitu ya, bahwa di dalam materi ini kita nanti kurang lebih adalah mencari kebenaran dari suatu kalimat begitu ya, atau suatu pernyataan, suatu proposisi. Jadi nanti intinya adalah kalau kalian flashback lagi, mencari ada tabel kebenaran, ada true, ada false seperti itu ya. Nah, seperti itu. Untuk awalan, logika di sini merupakan suatu studi untuk penalaran atau bahasa Inggrisnya reasoning ya. Jadi kalau dilihat dalam KBBI, penalaran itu sendiri artinya adalah cara berpikir untuk mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah berdasarkan akal budi. Ada dasarnya ya. Mungkin dasarnya adalah dasar ilmiah, misalkan hasil penelitian atau riset, atau memang sudah dibuktikan secara teori, misalkan secara teorema seperti itu. Nah, di sini tidak boleh berdasarkan perasaan atau pengalaman pribadi, seperti itu ya. Jadi nanti di dalam kita nanti mencari kebenaran atau true false-nya itu tidak boleh berdasarkan subjektif atau perasaan atau pengalaman pribadi, seperti itu. Nah, aplikasi dari logika sendiri di dalam ilmu komputer, misalkan kemarin saya sebutkan dalam pemrograman seperti itu, atau dalam pembuatan kecerdasan buatan, istilahnya artificial intelligence gitu ya. Misalkan membuat smart home, jadi bisa mengenali apakah itu adalah pemilik rumahnya atau bukan, seperti itu. Mungkin bisa oh sudah kondisi sudah gelap gitu, lampunya dinyalakan seperti itu, tidak ada orang, AC-nya dimatikan dan sebagainya. Nah, itu juga dia bekerjanya berdasarkan logika, if then seperti itu ya, dasarnya dari if then. Tapi kalau AI ini dia lebih nanti arahnya ke pembelajaran mesin, jadi bagaimana komputer itu akan diajari biar dia berpikir seperti cara pikirnya otak manusia, seperti itu. Kemudian juga dalam hal perancangan komputer dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih materi di logika itu akan membahas ini. Mungkin banyak ya, jadi nanti tidak akan
eh, saya jelaskan di Meet semuanya. Nah, jadi dasar penentuan kebenaran dari suatu pernyataan nanti adalah true false, bisa juga benar salah atau 1-0 kalau dalam bahasa komputer seperti itu ya. Nanti ini wajib dipahami oleh programmer seperti itu ya. Nah, kita dalam menentukan suatu kalimat, gitu ya, jadi istilahnya di sini proposisi. Jadi judulnya adalah logika proposisional. Nah, kalau kita flashback kembali ke mata kuliah mata bahasa ya, ke dalam pelajaran bahasa Indonesia dulu kita mengenal ada kalimat itu ada beberapa jenis. Ada kalimat berita yang biasanya diakhiri dengan tanda titik ya. Kemudian ada kalimat tanya dan juga ada kalimat perintah. Nah, yang bisa disebut sebagai proposisi itu adalah suatu kalimat yang kita bisa mengecek nilai kebenarannya. Dalam artian kita bisa bilang bahwa pernyataan itu benar atau salah, seperti itu. Tapi tidak boleh keduanya. Jadi tidak boleh kadang benar, kadang salah. Atau misalkan si A jawab benar, si B jawab salah, itu tidak boleh. Jadi yang disebut proposisi itu adalah sesuatu yang kita bisa mengecek kebenarannya dan nilai kebenarannya itu sama oleh setiap orang gitu ya. Jadi kalau benar ya semua orang akan bilang benar. Kalau salah semua orang akan bilang salah seperti itu. Nah, biasanya yang masuk dalam proposisi ini adalah kalimat yang dia berupa kalimat berita atau pernyataan gitu ya. Pernyataan itu adalah kalimat berita. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Biasanya kalau di soal itu mungkin tanda bacanya akan dihilangkan untuk mengecoh seperti itu ya. Untuk mengecoh biasanya tanda titik, tanda tanya, kemudian tanda seru atau tanda perintahnya itu akan dihilangkan untuk mengecoh kalian gitu ya. Nah, di sini kita akan fokusnya ke proposisi. Karena kita akan fokus ke proposisi, kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk proposisi, mana yang bukan. Itu. Contohnya di sini kalimat Kalimantan lebih luas dibandingkan Bali. Nah, kalau saya tanya seperti itu, ini kalimat ini benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Oke, sepakat ya, benar ya. Benar. Ini adalah sesuatu yang sudah secara keilmuan atau secara sains itu sudah dibuktikan bahwa memang Pulau Kalimantan itu luasnya lebih besar dibandingkan dengan Pulau Bali. Nah, ada kalimat yang seperti ini adalah contoh kalimat yang tidak perlu dicek kebenarannya, tetapi kita bisa langsung menerima, oh ya ini benar, kalimat ini benar, seperti itu. Nah, ini juga termasuk proposisi. Tapi ada juga kalimat yang kita masih perlu mengecek kebenarannya. Gitu ya. Contohnya saya sebutkan misalkan di sini sebentar. Ada Cahyo hadir? Hadir, Bu. Oke, misalkan saya ada kalimat seperti ini. Cahyo adalah pemuda yang tampan. Ya, contoh ya. Nah, kalau saya tanya kalimat saya ini benar atau salah? Waduh, menurut saya benar. Oke, menurut teman-teman gimana? Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Ya, itu ya. Saya kalimat ini adalah kalimat berita ya, kalimat pernyataan. Saya adalah pemuda yang tampan. Ini saya katakan seperti itu. Tapi ketika saya katakan seperti itu, mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju, seperti itu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apalagi mungkin di sini saya sampaikan mungkin pas kondisi saya belum pernah melihat Cahyo, tapi saya bisa bilang seperti itu gitu.
Nah, ini juga dia juga termasuk ke dalam proposisi ketika kita memberikan asumsi. Jadi saya asumsikan kalimat saya ini adalah benar, di mana kalimat saya adalah Cahyo adalah pemuda yang tampan. Ini saya asumsikan benar seperti itu. Itu juga termasuk proposisi. Jadi kita punya dua jenis proposisi di sini, yaitu proposisi yang kita tidak perlu mengecek kebenarannya, tetapi kita bisa langsung bilang oh iya ini benar gitu. Tapi ada proposisi yang dia mungkin awalnya bukan proposisi gitu. Kita masih ragu-ragu untuk jawabannya, tetapi kita bisa jadikan dia sebagai proposisi ketika kita asumsikan kalimat ini benar itu. Nah, dia sudah akan berubah menjadi proposisi. Itu. Kira-kira paham atau masih bingung? Masih bingung ya? Oke, kalau masih bingung kita lanjut, nanti ada contoh lagi gitu. Sebelum masuk ke contoh, di sini kita akan tadi ya menyatakan bahwa proposisi itu adalah suatu pernyataan yang sudah dipastikan benar atau salah, tetapi tidak boleh keduanya ya. Dan biasanya proposisi ini disimbolkan dalam huruf. Misalkan ada kalimat P, kalimatnya seperti ini gitu ya. Ada P, Q, R, S dan seterusnya, disimbolkan dalam huruf. Kalian boleh menggunakan huruf yang lain, tetapi lebih seringnya ini yang dipakai huruf P, Q, R, S. Nah, kalau untuk soal ya jarang-jarang sampai ada 4 kalimat itu jarang. Paling mentok itu biasanya 3 kalimat dan seringnya paling 2 kalimat seperti itu ya. Seperti itu. Dan di sini nilai kebenaran itu adalah didasarkan fakta ilmiah kayak tadi Kalimantan lebih besar dibanding Bali, atau didasarkan kesepakatan umum. Ketika saya bilang kalimat saya Cahyo adalah pemuda yang tampan nih. Saya tanyakan ke kalian, kalau kalian sepakat bahwa kalimat ini benar, maka itu juga masuk ke dalam proposisi, di mana nilai kebenarannya adalah benar, seperti itu. Ya, jadi ada 2 jenis tadi. Untuk nilai kebenaran itu ada 2 jenis, benar salah, bisa juga true false atau 1 0. 1 itu benar, 0 itu salah, seperti itu ya. Salah satu dari nilai kebenarannya adalah salah satu dari ini. Itu. Nah, biar ada gambaran, ini kita coba lihat contoh ya. Misalkan kalimat seperti ini, Yogyakarta adalah ibu kota negara RI. Kalimat ini kira-kira proposisi atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan proposisi, Gilang? Bingung ya. Oke, kalau saya tanya dulu, Yogyakarta adalah ibu kota negara RI, benar atau salah? Salah. Salah ya. Ibu kota negara RI di mana? Kalimantan. Belum pindah kan ya? Belum pindah untuk saat ini. Belum pindah. Untuk saat ini Jakarta. kita masih sebut Jakarta seperti itu ya, Jakarta. Nah, ini saya tanya ke kalian dan kalian bisa bilang bahwa kalimat ini salah. Nah, ketika saya tanya ke kalian dan kalian bisa bilang, oh ini kalimatnya benar, oh ini salah, berarti kalimat tersebut adalah proposisi. Gitu. Nah, jadi kalimat ini adalah contoh dari kalimat proposisi. Karena kalian bisa bilang bahwa ini salah. Yang benar adalah di Jakarta, seperti itu. Itu berarti dia termasuk proposisi. Oke, contoh kedua. Purwokerto terletak di Provinsi Jawa Tengah. Benar atau salah? Benar. Oke, berarti kalimat ini proposisi atau bukan? Proposisi. Karena kalian bisa bilang ini benar, seperti itu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini ada yang berasal dari luar kota atau dari luar pulau Jawa,
bahkan ya yang belum tahu bahwa Kota Purwokerto itu letaknya ada di Provinsi Jawa Tengah. Kalau kalian berangkat dari Jogja itu ya kurang lebih kalau misalkan naik kereta itu 3 jam sekarang 3 jam naik kereta. Kalau naik bis ya bisa 4 jam 5 jam lah kalau naik bis gitu. Ya di dekat, letaknya ada di dekat ya tengah-tengah lah Jogja dan Wonosobo, jadi Dieng gitu ya. Nah, jadi kalau nanti kalian bagi yang orang yang dari luar kota atau luar pulau, kalau sudah bisa main-main ke Purwokerto, bisalah nanti main ke Baturaden. Baturaden itu ada di Purwokerto, enggak di Purwokerto sih, di Banyumas ya, di Banyumas. Bisa main-main ke Baturaden atau ke Dieng, mencoba dinginnya Dieng seperti itu. Oke. Selanjutnya kalimat ketiga. X plus 3 sama dengan 8. Kalimat ini benar atau salah? Abu-abu. Abu-abu. Oke, Dimas. Yang lain? Yang lain? Berpendapat? Abu-abu Benar juga, atau Bu. salah? Iya, abu-abu. Abu, Bu. Ya, ketika kalimat ini abu-abu, bisa benar atau bisa salah, tergantung nilai dari X-nya, seperti itu ya. Tergantung nilai dari X-nya, nilai X-nya berapa, seperti itu. Nah, berarti kalimat yang masih abu-abu seperti ini, dia bukan proposisi. Oke, ada gambaran sekarang? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Bisa membedakan ya proposisi dan bukan proposisi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut lagi. Kemarin hari hujan. Benar atau salah? Abu-abu. Belum tahu. Belum tahu orang. ya. Abu-abu. Tergantung orangnya. Nah, ada yang mungkin di wilayahnya kemarin hujan, ada yang enggak gitu ya. Nah, berarti ini proposisi atau bukan? Ya. Bukan. Bukan. Proposisi. Nah, seperti itu ya cara membedakan. Jadi ketika ada suatu kalimat tak tanyakan ini, ditanyakan ke temennya gitu misalkan, kemarin hari hujan. Benar atau enggak? Terus ditanya ke maksudnya ditanya ke banyak orang gitu ya. Ditanyakan ke setiap orang, ketika mereka bisa menjawab benar atau salah, itu adalah proposisi. Tetapi kalau jawabannya bisa beda-beda atau jawabannya ya tergantung gitu kan. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, berarti dia bukan proposisi. Itu ya. Satu lagi. Kehidupan hanya ada di planet Bumi. Benar atau salah? Kira-kira benar atau salah? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Abu-abu. Abu-abu sudah. Perlu penelitian lebih lanjut. Nah, Benar, Bu. ini karena kita belum tahu kebenarannya juga, maka kita bisa katakan ini bukan proposisi juga. Kecuali tak bilang kalimat ini, anggap kalimat ini kita asumsikan benar seperti itu. Nah, itu dia akan berubah menjadi proposisi. Tapi ketika seperti ini kalimat kita belum memberikan asumsi dan kita belum tahu jawabannya, maka dia juga bukan proposisi. Lalu ada dua contoh lagi ya. Nyalakan kameramu. Proposisi atau bukan? Proposisi. Ayo, proposisi atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan, Bu. Kamera apa dulu? Bukan, ini bukan proposisi karena dia bukan pernyataan ya, tapi kalimat perintah. Nah, jadi kalimat perintah itu bukan sesuatu yang punya nilai kebenaran. Benar atau salahnya itu tidak bisa kita tentukan. Lalu ada lagi, apakah hari ini ada hujan? Bukan proposisi. Bukan proposisi. Nah, jadi kalian bisa
cek ya, kalau kalimatnya berupa kalimat perintah atau kalimat tanya, dia sudah pasti bukan proposisi. Proposisi itu adalah kalimat berita atau kalimat yang apa ya, pokoknya bukan perintah, bukan kalimat tanya. Nah, kalau sudah kalian eliminasi dulu kalimat perintah, kalimat tanya itu kalian coret dulu dari daftar kalimat proposisi. Lalu kalau sudah, yang kalimat berita itu kalian bedakan, dia benar atau salah gitu. Ya. Benar salahnya bisa ditentukan atau tidak. Kalau tidak atau jawabannya ya masih bergantung siapa yang ditanya itu kan. Atau kita belum tahu kebenarannya, nah berarti dia juga bukan proposisi. Tetapi kalau sudah bisa ditentukan, oh ini benar, ini salah gitu. Nah, itu baru yang disebut sebagai proposisi. Nah, kalimat-kalimat yang bukan proposisi ini disebutnya sebagai kalimat terbuka. Yaitu kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah bisa. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini mungkin bisa buat latihan lagi ya. Ini tentukan apakah kalimat berikut ini benar, salah, atau true false ya, atau merupakan kalimat terbuka. Kalimat ini, Jerman berada di benua Eropa. True. 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 Oke. No. Lembang adalah objek wisata pantai. False. 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 Lembang objek wisata apa? Gunung. Ya, pegunungan, gunung ya. Kalau kalian mau main ke Tangkuban Perahu ke daerah sana, tolong jawab pertanyaan saya. False. Kalimat Kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Oke, benar sekali. Candi Borobudur terletak di Provinsi Jawa Tengah. True. True. Oke, alhamdulillah kalian tidak keliru mengira Borobudur di Jogja ya. Karena banyak yang salah dikira Borobudur ada di Jogja. X plus 2 sama dengan 5. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Oke. Nah, oke, sudah bisa membedakan di sini ya. Oke, lanjut. Dalam pembentukan kalimat logika proposisional, setiap proposisi ini adalah kalimat, di mana kita nanti akan menyimbolkan kalimat tersebut dalam P, Q, R, S, dan seterusnya, seperti tadi ya. Lalu kalimat itu kita bisa mencari lawannya atau istilahnya negasinya, seperti itu ya. Yang kita sebut sebagai, kalau misalkan kalimatnya kita sebut sebagai P, negasinya atau lawannya adalah not P. Jadi misalkan tadi hujan, lawannya mungkin tidak hujan, seperti itu ya. Atau kalau misalkan rajin, lawannya tidak rajin. Bisa juga malas gitu ya, sama aja. Jadi lawannya. Apabila ada dua kalimat nih, misalkan kita simbolkan P dan Q, ada dua kalimat di sini berarti kalimat majemuk ya kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini juga ada proposisi majemuk sebutannya. Nah, kalau ada dua proposisi majemuk, kita bisa gabungkan kedua kalimat tersebut dengan misalkan kata sambung dan, atau and, ini disebutnya sebagai konjungsi. Jadi konjungsi itu kata sambungnya dan atau and. Kemudian bisa menggunakan kata sambung or atau itu ya, kata sambung atau ini disebutnya sebagai disjungsi. Lalu bisa juga menggunakan jika maka gitu ya. Jika P maka Q. If P then Q. Nah, ini disebut sebagai implikasi. Dan juga yang keempat ini P if only if Q. Dalam bahasa Indonesianya P jika dan hanya jika Q. Ini disebutnya sebagai
biimplikasi. Nah, bedanya yang poin ketiga dengan poin keempat, kalau yang diimplikasi itu dia tidak berlaku kebalikan. Jika P maka P, maka Q, tidak berlaku jika Q maka P, itu tidak berlaku. Jadi dia hanya berlaku satu arah. Nanti simbolnya juga dia hanya satu arah, seperti itu ya. Jika P maka Q. Lalu kalau biimplikasi ini berlaku kebalikan. Jika P maka Q, jika Q maka P, seperti itu. Nah, di sini itu hanya jika dan hanya jika Q, seperti itu. Nah, ini bedanya yang implikasi dengan biimplikasi. Lalu kita masuk ke implikasi ya, implikasi. Di sini P-nya atau kalimat yang di depan ini disebut sebagai antecedent atau pendahulu atau disebut juga bisa penyebab gitu ya. Lalu Q-nya ini adalah konsekuensinya atau akibatnya. Nah, dalam implikasi ini kita nanti akan mengenal ada converse, ada inverse, ada kontraposisi. Di mana converse ini adalah ketika kita balik. Q-nya pindah ke depan, P-nya di belakang. Jadi jika Q maka P. Ya. Kalau ada implikasi jika P maka Q, maka konversinya adalah jika Q maka P, tukeran tempat. Lalu inverse. Inverse ini adalah negasinya dari implikasi. Jadi kalau implikasi jika P maka Q, inverse-nya adalah ditambahin not. Jika not P, maka not Q. Itu yang inverse. Lalu ada kontraposisi. Kontraposisi ini adalah kebalikan dari yang converse. Jadi kalau converse tadi tukeran tempat, kalau kontraposisi ini tukeran tempat lalu dinotkan. Jadi jika not Q maka not P, seperti itu. Nah, ini biasanya nanti untuk contoh soal dia ada kalimat implikasi lalu kalian diminta menentukan converse, inverse dan kontraposisinya. Seperti itu ya, model-model soalnya seperti itu. Lalu misalkan jika kalimat majemuknya itu ada 3 kalimat yang disimbolkan P, Q, dan R, maka kita bisa membentuk kondisionalnya jika P, maka Q, else R. Artinya jika P itu bernilai benar, maka akan dilakukan Q. Kalau P-nya bernilai salah atau false, yang akan dikerjakan adalah yang R. Nah, ini adalah kondisional yang sering digunakan di dalam bahasa pemrograman. Seperti ini. Dia modelnya bikin aturannya biasanya if then atau if then else. Misalkan ketika bikin program untuk login misalkan. Jika kondisi P-nya itu misalkan jika username dan password-nya benar, maka login berhasil. Else, selain itu berarti jika username password-nya itu salah satu atau keduanya salah, login gagal. Seperti itu, R-nya login gagal. Nah, seperti itu ya. Biasanya if then else ini digunakan di bahasa pemrograman. Nah, ini untuk notasinya. Kalau not atau bukan gitu, not, bukan, itu notasinya bisa menggunakan tanda cacing atau tanda strip gitu ya. Tanda strip itu boleh. Jadi kalian boleh menggunakan tanda cacing seperti itu atau tanda strip. Kemudian untuk and dan itu notasinya tanda seperti huruf V tertutup, ini tanda topi ya, seperti huruf V tertutup, or atau itu huruf V, seperti huruf V, kemudian if then, jika maka, notasinya tanda panah arah ke kanan, if and only if, jika dan hanya jika, tuh tanda panahnya 2 ya, bolak-balik kiri kanan. Kalau if then else ini tidak ada notasinya. Itu. Jadi biasanya yang sering lupa itu yang ini dan atau and or-nya ini biasanya kalian sering kebalik-balik untuk notasinya. Nah, untuk mengingat dalam bahasa Indonesia
dan itu kan dia huruf terakhirnya N, dia hadap ke bawah. Berarti notasinya yang hadap ke bawah. Atau huruf terakhirnya U, dia hadap ke atas. Untuk mengingatnya dia berarti yang hadap ke atas. Kayak gitu ya untuk cara mengingatnya biar nggak lupa. Nah, nanti kalian coba ini ya, untuk latihan, tuliskan notasi konvensional dari kalimat berikut. Jadi kalimat ini, if P or Q, and if Q then R. Nah, hati-hati di sini, pasangan if then-nya ini adalah yang di sini dalam kurung, lalu pasangan if yang di sini adalah then yang di sini. Ya. Kan ini dikurung di sini. Berarti pasangan if-nya ini adalah then yang di sini. Pasangan if ini adalah then yang di sini. Kemudian if yang di sini pasangannya adalah then yang di sini. Jadi perhatikan tanda kurungnya. Hati-hati seperti itu ya. Nanti dalam mengubah dalam notasi seperti ini. Itu. Oke, nanti silakan dikerjakan ya. Ini buat tugas yang pertama kalian buat latihan. Nanti silakan bisa dikumpulkan. Oke, lalu masuk ke interpretasi. Interpretasi ini adalah ketika kita melakukan pemberian nilai kebenaran. Jadi tadi kita misalkan ada suatu kalimat, kita menentukan kalimat itu true atau false. Nah, itu yang disebut sebagai interpretasi. Misalkan kita tentukan kalimat P-nya false, kalimat Q-nya true, seperti itu. Nah, aturan-aturan untuk menentukan arti dari suatu kalimat logika atau nilai kebenaran ini disebut sebagai aturan semantik. Nih, semantik itu artinya makna. Oke, ini nggak perlu, bisa kita skip ya aturan semantik ini. Ini untuk pemberian nilai kebenaran ya. Jadi misalkan kita punya kalimat, kita beri nilai kebenaran true, maka lawannya atau negasinya, negasi dari P adalah false, kebalikannya. Kebalikannya, misalkan kita tentukan P ini nilainya false, maka not P itu adalah true. Nah, ini disebut sebagai negasi atau not. Ini adalah tabel kebenaran untuk negasi. Oke. Kemudian konjungsi untuk kata hubung N, kata hubung dan. Kita misalkan punya dua kalimat proposisi P dan Q. Ketika dihubungkan dengan kata hubung N atau dan dengan simbol seperti ini, nah konjungsi itu dia akan bernilai benar jika keduanya benar. Nah, untuk membuat tabel kebenarannya, kalian coba semua kemungkinan gitu ya. Kemungkinannya itu P-nya benar, Q-nya benar. Kemungkinan kedua, kalimat P-nya benar, kalimat Q-nya salah. Kemungkinan ketiga, kalimat P salah, kalimat Q yang benar. Atau kemungkinan keempat, kedua kalimat salah. Seperti itu. Nah, nilai kebenarannya, jika P-nya benar, Q-nya benar, ketika dihubungkan dengan dan atau N, itu dia akan bernilai benar. Tapi jika salah satu saja dia ada yang salah, nilai kebenaran akan menjadi salah. Seperti itu ya. Nah, ini silahkan bisa ini adalah teori ya, teorinya seperti ini. Kemudian kalau untuk OR atau disjungsi gitu ya. Disjungsi atau di sini dia akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya benar. Gitu ya. Minimal satu atau dua-duanya benar, dia akan bernilai benar. Tapi jika dua-duanya salah, baru dia akan bernilai salah. Tuh. Lalu untuk ini untuk latihan juga, nanti sebagai tugas juga ya.
Silakan untuk latihan-latihan ini dikerjakan nanti sebagai tugas. Yang latihan ini mengubah ke simbol saja. Jadi misalkan ada kalimat P itu adalah mahasiswa itu santun, lalu kalimat Ki itu mahasiswa itu rajin. Nah, kalian ubah ini menjadi notasi seperti ini ya, menggunakan simbol-simbol ini. Kalau P-nya mahasiswa itu santun, Q-nya itu mahasiswa itu rajin, misalkan nih yang mahasiswa itu santun dan rajin, berarti dia akan diubah menjadi notasi menjadi apa? Notasi, kalau mahasiswa itu santun, Q mahasiswa itu rajin, dihubungkan dengan dan, diubah menjadi notasi menjadi P terbalik. P dan Q itu ya, pakai simbol topi atau simbol huruf V terbalik ya, seperti itu. Jadi simbolnya nanti adalah, nah ini jawabannya adalah P dan Q. Jadi itu ya, jawabannya seperti ini. Karena P-nya adalah mahasiswa itu santun, Q-nya mahasiswa itu rajin. Kalian lihat di kata sifatnya saja ya. Kata sifatnya yang P itu santun, yang Q rajin. Nah, kalau malas, nanti ada kalimat di sini misalkan malas ya. Malas ini artinya adalah dia lawan dari yang rajin atau tidak rajin. Berarti malas itu adalah, kalau disimbolkan, not apa? Not key. Not key, seperti itu. Karena yang malas itu tidak rajin. Rajin itu kan yang key ya. Jadi malas itu adalah not key. Seperti itu ya. Nanti ini silahkan dikerjakan buat latihan. Nah, kalian perlu perhatikan mungkin kalimat yang C ini. Kalimat yang C, tidak santun maupun rajin. Nah, ini kalian apa ya? Tidak santun maupun rajin itu artinya tidak santun dan tidak rajin. Gitu ya. Jadi tidak keduanya, seperti itu ya. Tidak santun maupun rajin itu tidak santun dan tidak rajin. Tuh. Lalu kalimat yang D di sini ada tidak benar bahwa mahasiswa itu tidak santun atau malas. Nah, kalau ada bahwa seperti ini berarti ini digabung dulu. Nih. Berarti tidaknya itu ada di luar atau kalau kalian buat itu nanti ada kurungnya seperti itu ya. Ini juga seperti yang F ini juga ada bahwa, tidak benar bahwa. Nah, berarti ini dibuat dulu di dalam kurung, lalu baru not-nya itu atau tanda negasinya itu ada di luar kurung. Seperti itu ya. Nanti silakan dipakai buat latihan mengubah dari kalimat menjadi notasi atau simbol seperti itu. Nah, lalu ini untuk menentukan tadi nilai kebenaran, kita bisa menggunakan tabel kebenaran, gitu ya. Menggunakan tabel kebenaran, misalkan ada kalimat logika. Kalimat logika, not P and not P or Q. Kalian diminta untuk membuat tabel kebenarannya, maka langkah pertama adalah diubah dulu ke notasi P, N simbolnya seperti ini, kemudian not P simbolnya seperti ini ya, not P, or Q sebenarnya seperti ini. Nah, lalu dibuat tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran, caranya yang pertama kalian lihat dulu di sini ada berapa huruf. Di sini ada berapa huruf? 3. 3 huruf apa? Huruf apa saja? P dan Q. P dan Q. Berarti ada berapa huruf? 2. 2, itu ya. Ada 2 huruf. Yang not jangan dihitung. Yang dilihat adalah berapa hurufnya. Yang not P ini
dia kan lawan dari P ya. Jadi ada hurufnya itu ada 2, P dan Q. Untuk membuat tabel kebenaran, kalian hitung dulu ada berapa huruf. Di sini ada 2 huruf, huruf P dan huruf Q. Lalu untuk menentukan jumlah baris ke bawahnya ini ada berapa baris seperti itu ya. Caranya adalah 2 pangkat jumlah hurufnya. Nah, angka 2-nya dapat dari mana? Angka 2-nya adalah dari nilai kemungkinan nilai kebenaran itu kan hanya ada 2 ya, benar atau salah, true atau false. Nah, itu. Jadi kemungkinan nilai kebenaran dipangkatkan dengan jumlah hurufnya. Kalau di sini jumlah hurufnya 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Pangkat itu artinya kali ya. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali gitu ya. Tuh. Nah, berarti jumlah kemungkinannya itu nanti ada 4 baris. Ya, ada 4 baris untuk menentukannya, caranya seperti itu. Lalu di sini ya, kita cari semua kemungkinan. Kemungkinan kita fokus ke P dan Q dulu, yang not P-nya nanti. P, Q dulu, kemungkinannya itu kalau P-nya benar, Q-nya benar. Atau kemungkinan kedua tadi, P-nya benar, Q-nya salah. Kemungkinan ketiga, P-nya yang salah, Q-nya benar. Atau kemungkinan yang keempat, keduanya salah. Nah, untuk trik ya atau cara biar semua kemungkinan ini tidak terlewat, kadang kalau kita cara seperti ini tuh kadang mungkin ada kemungkinan yang terlewat seperti itu ya. Biar tidak terlewat caranya, kalau di sini total kemungkinannya itu ada 4 tadi ya, dengan cara 2 dipangkatkan jumlah huruf. Kalau ada 4, caranya kalian bagi 2. Ini P-nya taruh depan dulu ya, P-nya ditaruh di kolom pertama, Q-nya di kolom kedua. Lalu tadi jumlahnya ada 4, kalian bagi 2. Yang 2 baris atas itu diberi nilai true atau benar, yang 2 baris bawah diberi nilai false. Kemudian kalau sudah, ini ya kita anggap kita bagi 2 seperti ini. Nah, ini dibagi 2 lagi untuk kolom kedua. Bagi 2 lagi. Yang atas diberi true, yang bawah diberi false, seperti itu. Nah, kalau sudah selang-seling seperti ini, maka sudah selesai. True, false, true, false. Kalau sudah, ini berarti sudah semua kemungkinan sudah kita tuliskan. Gitu ya. Lalu untuk memberikan nilai yang not P ini adalah dia kebalikan dari P. Jadi ini nyambung ke sini, kebalikannya. Kalau di sini T, maka di sini F. Kebalikannya, kalau T ya berarti di sini F lagi. Kebalikannya kalau di sini F, maka di sini diberi nilai T. Seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Oke, gitu ya. Nah, baru nanti kita lanjut ke sini. Di sini ada not ya. Di sini ada not, maka kita kerjakan dulu yang ini. Ini ya. Jadi kita buat tabel lagi. P dan not P. P dan not P di sini, maka kalian lihat P yang di sini dengan not P yang di sini, penghubungnya apa? Penghubungnya dan. Nah, penghubung dan tadi, kalian ingat penghubung dan itu dia akan bernilai true apabila keduanya true. Kalau ya, selain itu dia akan bernilai false ya. Nah, jadi kalian lihat di kolom P dan kolom not P dihubungkan dengan dan seperti itu ya. T dengan F hasilnya false ya. Kemudian yang baris kedua true dengan false lagi hasilnya false. Lalu yang ketiga false dengan true hasilnya False. false. Dan yang keempat juga false dengan true hasilnya false juga seperti itu ya. Nah, ini kita dapat sampai sebatas ini. Baru karena di sini ada not, ini tambahin not. Di sini tambahin not. Berarti not P dan not P ini kita ambilkan dari yang kolom ketiga ini. Ambilkan dari kolom ini. Kita sudah dapat nilai kebenarannya, maka not
ini adalah berarti lawan dari nilai kebenaran yang di sini, itu ya. Lawannya false adalah true. Nah, ini karena false semua berarti lawannya adalah true semua. Oke, kita sudah dapat sebatas ini ya, sampai sini sebatas ini sudah dapat di sini. Kalau sudah baru digabungkan dengan yang key. Ini digabungkan dengan yang key. Maka kalian lihat, tinggal lihat yang baris ke kolom ke-5 ya, ini kolom ke-5 digabungkan dengan key menggunakan atau. Di sini ya, menggunakan atau. Aturan atau tadi dia akan bernilai benar apabila Satu benar atau dua-duanya benar. satu benar atau dua-duanya benar gitu ya. Kalau dua-duanya salah baru dia bernilai salah. Nah, karena di sini kebetulan yang di sini nilainya true semua, maka sudah kita lihat ya, pasti di sini nilainya akan true semua juga, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi untuk langkah pembuatannya seperti itu. Pertama kalian lihat dulu ada berapa jumlah hurufnya, lalu kalian tentukan berarti ada berapa baris. Kalau sudah, kalian buat yang pertama itu yang di sini dulu ya. Ini dulu, true, true, false, false. Yang satunya true, false, true, false. Lalu kalau ada negasi, nah baru dibuat negasi. Kalau ini adanya not P, berarti kalian tambahin not P. Kalau di sini misalkan not key, berarti kalian bikin kolom lagi untuk not key. Seperti itu. Lalu kita kerjakan satu persatu. Nih. Sini dulu, baru ditambahin not. Kalau sudah, baru digabung dengan kalimat selanjutnya. Seperti itu caranya. Nah, nanti bisa silakan ini dikerjakan ya. Ini di sini 3 kalimat. Nah, ini karena 3 kalimat, caranya berarti nanti ada berapa baris? 9. Ada 9, yakin? 2 8. pangkat 3, 8 gitu ya. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Ya, ada 8. Jadi nanti jumlah barisnya itu ada 8. Cara membuatnya, di sini kalian bikin huruf nanti kolom P, kolom Q, dan juga kolom R. Nah, ini nanti saya tunjukkan di belakang ada. Ada kolom P, kolom Q, kolom R. Lalu yang kolom P itu kalian bagi 2, berarti 4 baris pertama itu true semua, 4 baris terakhir false semua. Lalu yang Q itu berarti bagi 2 lagi, separuhnya ya. 2 baris pertama true, 2 baris kedua false, lalu 2 baris berikutnya true lagi, 2 baris terakhir false. Baru yang R itu dia akan selang-seling. True, false, true, false, true, false, seperti itu. Lalu di sini ada not key, berarti kalian nanti bikin kolom untuk not key yang dia isinya adalah lawan dari yang kolom key. Lalu baru nanti kalian bikin per ini ya, per kurung. Ini per tanda kurung ini berarti dijadikan 1. Ini juga dijadikan 1. Jadi kalian cari ini, kemudian cari ini, kalau sudah baru digabung dengan OR, seperti itu terakhir. Itu ya. Nanti silahkan dikerjakan untuk latihan dan dikumpulkan. Oke, masuk ke istilah. Di sini di dalam proposisi itu kita ada 2 istilah, yaitu tautologi dan kontradiksi. Tautologi itu jika bernilai benar untuk semua kasus. Jadi untuk semua kemungkinan dia akan bernilai true. Sebaliknya adalah kontradiksi. Kontradiksi ini adalah bernilai salah untuk semua kasus. Contohnya di tabel kebenaran seperti ini ya. Ini contoh ada kalimat seperti ini. Ketika kita cek dengan tabel kebenaran, ternyata di hasil akhirnya di sini dia nilainya true semua. Nah, ini disebut sebagai tautologi. Kalau kontradiksi, ini ada kalimat seperti ini ya, ada kalimat seperti ini. Kita cek dengan tabel kebenaran, di terakhirnya, hasil akhirnya dia nilainya false semua. Nah, itu disebut sebagai kontradiksi. Nah, nanti yang tautologi ini kaitannya adalah nanti ketika kita akan mengambil dalam hal penalaran ya, dalam mengambil kesimpulan apakah sebuah kalimat itu kita
kita anggap sebagai kalimat yang sahih atau valid atau tidak itu berdasarkan ini. Kalau kita cek kebenarannya dia nilainya true semua, nah itu berarti kita bisa bilang bahwa kalimat tersebut valid. Tapi kalau ada salah satu saja yang false, kita bisa bilang bahwa kalimat tersebut tidak valid atau tidak sahih, seperti itu. Ya, sebentar. Saya adjust dulu. Baik. Untuk preposisi, kadang kita punya dua notasi kalimat yang berbeda ya. Tapi kita bisa sebut kalimat tersebut itu sama ketika kita cari dengan tabel kebenaran hasilnya sama. Contoh di sini ada kalimat not dalam kurung P dan Q, dan ada kalimat yang kedua adalah not P atau not Q. Nah, ini ketika kita cek dengan tabel kebenaran, hasilnya di sini adalah terakhirnya adalah false, true, true, true. Yang not P atau not Q hasilnya juga sama, false, true, true, true. Itu. Ini urutannya sama ya, urutannya sama, hasilnya sama. Nah, ini meskipun dua kalimat yang berbeda, tetapi ketika kita cek dengan tabel kebenaran di sini dia sama, maka kita sebut dua kalimat ini ekivalen. Ekivalen itu disimbolkan dengan tanda panah dua arah. Jadi mirip yang diimplikasi. Nah, ini simbol ekivalen. Itu. Kalau ekivalen artinya kita bisa bilang bahwa kedua ini misalkan ada kalimatnya, maka kedua kalimatnya itu artinya sama. Seperti itu. Oke, mungkin coba kalian perhatikan di sini. Kalau kalian ingat di matematika itu misalkan ada dalam kurung, ketika dikalikan itu ya, maka dia akan dikalikan dengan semua elemen yang ada di dalam tanda kurung gitu ya. Nah, di sini juga sama. Not ketemu P di sini ya, not ketemu P, maka dia akan menjadi not P. Lalu not ketemu dengan dan, lawannya dan itu atau, lawannya atau dan gitu ya. Not ketemu dengan dan dia menjadi atau. Kemudian not ketemu Q menjadi not Q, seperti itu. Oke, kalau kalian lihat dia seperti itu ya. Itu di kalimatnya ekivalen. Terkadang nanti untuk soal kalian akan diminta menentukan apakah kalimat itu ekivalen atau tidak, seperti itu. Atau misalkan seperti ini dia kalimat ekivalennya seperti apa. Kadang soal-soalnya seperti itu. Tuh. Lalu ini ada disjungsi eksklusif. Nah, disjungsi tadi or ya. Or tadi yang biasa atau kita sebutnya sebagai inklusif. Or tadi nilai kebenarannya bagaimana? Kalau yang or yang biasa, dia akan bernilai true apabila satu benar atau benar semua. Ya, salah satu benar atau keduanya benar. Nah, itu adalah or yang inklusif atau disjungsi inklusif. Kalau yang disjungsi eksklusif atau kita sebutnya eksklusif or, disingkat sebagai XOR, ini bacanya XOR ya, bukan SOR. XOR. XOR ini bernilai benar jika salah satunya benar, tetapi tidak boleh keduanya benar. Nah, jadi tabel kebenarannya seperti ini. Kalau yang XOR, simbolnya adalah tanda plus di dalam lingkaran ya. Simbolnya adalah tanda tambah di dalam lingkaran. Itu dia kalau keduanya true, di sini dia malah hasilnya adalah false. Atau keduanya false itu juga false. Jadi salah satunya harus benar, satunya salah kayak gitu. Nah, baru dia nilainya true di sini. Itu yang eksklusif or. Nah, ini biasanya yang digunakan di dalam nanti pembuatan kalau kalian ke sirkuit ya, nanti di gerbang logika. Tapi gerbang logika itu kayaknya kalian pelajari di mata kuliah organisasi komputer kalau nggak salah, dipelajari di sana. Atau nanti juga ada di mata kuliah matematika diskrit yang kedua, itu akan belajar
aljabar boolean itu juga nanti kalian akan ketemu lagi dengan XOR ini. Tuh, contohnya kalau yang inklusif atau yang OR biasa, misalkan ada kalimat tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau bahasa Java. Nah, ini kalian misalkan menguasai salah satu atau keduanya itu kalian memenuhi syarat. Contoh dari exclusive OR, misalkan ada kalimat pemenang lomba mendapat hadiah berupa TV atau uang tunai. Nah, di sini kalian hanya boleh memilih salah satu, tapi tidak boleh pilih dua-duanya. Nah, ini contoh yang exclusive OR. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, baik. Saya lanjut ya. Ini adalah aturan-aturan untuk membuktikan apa ya? Nanti misalkan kalian diminta membuktikan ini yang ini, apakah suatu kalimat itu ekuivalen atau tidak, seperti itu ya. Nah, itu untuk pembuktiannya kalian menggunakan aturan-aturan. Nah, aturannya itu ada banyak ya. Di sini misalkan ada idempoten. Idempoten ini jika P ketemu dengan atau P gitu ya. P atau P itu dia akan hasilnya P juga. P ketemu dengan P lagi dengan kata hubung dan itu juga hasilnya P. Jadi P atau P hasilnya P, P dan P juga hasilnya P juga. Gitu. Jadi misalkan kita mau apa ya, belajar matematika diskrit atau belajar matematika diskrit gitu. Ya hasilnya kita belajar matematika diskrit kayak gitu ya maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Kita mau jalan kaki atau jalan kaki? Kita mau jalan kaki dan jalan kaki. Ya hasilnya jalan kaki kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Idem atau sama saja gitu ya. Lalu ada aturan identitas di sini. Identitas misalkan P ketemu dengan false, P atau false itu hasilnya P. Lalu P dan true itu hasilnya P. Begitu. Jadi lebih dominan yang P-nya. Kalau atau false itu hasilnya P dan true hasilnya P juga. Nah, ini kalau misalkan P dan false itu nanti masuknya ke aturan yang null atau dominasi. P dan false itu akan lebih dominan dia hasilnya menjadi false. P atau true itu hasilnya akan menjadi true. Seperti itu. Lalu kalau yang komplement atau negasi di sini ya, misalkan P ketemu dengan komplementnya atau negasinya, P atau not P hasilnya itu true, P dan not P hasilnya false. Karena kalau misalkan di sini P-nya true, not P-nya kan false ya. Jadi true dan false tadi kan jadinya lebih menang yang false-nya. Begitu. Nih, ini untuk hukumnya. Kemudian ada lagi, ada hukum asosiatif, di mana kalau dalam kurung ini P atau Q atau R, itu bisa kita tuliskan P atau Q atau R. Jadi tanda kurungnya bisa digeser. Kemudian P dan Q dan R itu sama saja dengan P dan Q dan R. Itu. Ini kalau tanda hubungnya sama, ini kita bisa geser-geser tanda kurungnya. Sama saja. Mana dulu yang dikerjakan boleh. Kalau distributif, nah ini misalkan tandanya beda. P atau dalam kurung Q dan R. Maka ini kalian gabungkan satu persatu. P atau Q gitu ya. Jadinya P atau Q dan yang di dalam kurung dan P atau yang belakang R. Seperti itu. Kemudian kalau kebalikannya ada P dan dalam kurung Q atau R, maka ini dulu P dan Q, gitu ya, P dan Q, kemudian tandanya yang di dalam kurung ditaruh di luar kurung, kemudian P dan yang kalimat terakhirnya, P dan R, seperti itu. Ini disebut sebagai hukum distributif. Kemudian kalau yang komutatif, ini artinya kalian bisa bolak-balik ya.
P atau Q itu sama dengan Q atau P, sama saja. Atau P dan Q itu sama dengan Q dan P. Kalian bisa bolak-balik posisinya. Lalu ada hukum involusi atau negasi ganda. Jadi negasi dari negasi P itu adalah P sendiri. Jadi kalau tidak malas. Tidak malas itu artinya malas. Atau tidak rajin berarti artinya rajin. Seperti itu ya. Lalu absorpsi penyerapan. Di sini P atau P dan Q itu jadinya P. P dan P atau Q itu hasilnya P juga. Ini hukum absorpsi. Lalu ada De Morgan. De Morgan adalah negasi dari konjungsi dan disjungsi. Jadi tadi kalau ada not dalam kurung P atau Q itu hasilnya adalah not P dan not Q. Kemudian kalau not P dan Q itu adalah not P atau not Q. Ini kalian bisa buktikan dengan tabel kebenaran tadi ya. Tabel kebenaran kalau hasilnya sama maka dia adalah ekivalen. Seperti itu untuk De Morgan. Nah, hukum-hukum ini nanti digunakan untuk membuktikan apabila dua kalimat itu ekivalen atau tidak. Seperti itu kalian menggunakan hukum-hukum ini atau bisa juga menggunakan tabel kebenaran. Tergantung nanti perintah soalnya seperti apa. Apakah disuruh membuktikan dengan tabel kebenaran atau disuruh membuktikan dengan aturan. Seperti itu ya. Jadi sesuaikan saja dengan perintahnya. Seperti itu. Nanti untuk hukum-hukum ini biasanya ya, kalau dulu waktu ujiannya masih secara langsung itu boleh menggunakan catatan. Jadi misal bawa 1 lembar HVS untuk nyatet rumus atau bikin catatan itu boleh. Nah, nanti juga kalau pas ujian yang hukum-hukum seperti ini kalian boleh bawa catatan untuk mencatat hukum-hukum seperti ini. Jadi tidak perlu dihafalkan, ya. Dipahami saja sama pelatihan. Hukum-hukum ini bisa jelas ya, cukup jelas ya. Itu mau tanya Bu. Oh iya, silahkan. Itu yang hukum absorpsi penyerapan itu tergantung dari depannya sendiri atau gimana Bu? Iya, tergantung dari depannya. Tergantung dari depannya di sini ya. Kalau misalkan di sini P atau P dan Q ini kan misalkan ya, misalkan kalian kerjakan menggunakan yang ini. Ya. Ini kan dia akan kalian pecahkan dengan distributif, itu akan menjadi P atau P. P atau P hasilnya P ya. P atau P hasilnya P. P atau P hasilnya P, ini akan menjadi P atau P. P atau P. Saya agak susah nulis di sini. P atau P, ini dia akan menjadi P juga. Kemudian dan, ini dikurung, dan P atau Q. P atau Q. Nah, karena di sini P-nya lebih dominan ya, ini menjadi P. Dan di sini dan P atau Q. Maka P-nya karena lebih dominan, dia akan diserap. Kita anggap sebagai P. Karena P atau Q ini kan kita bisa pilih salah satu ya. Bisa pilih P atau bisa pilih Q. Seperti itu. Maka yang karena di sini P, yang di depan sudah P, kita pilihnya yang P juga, maka dia akan menjadi, kita istilahnya simpelkan kayak gitu. Akan diserap kesimpulannya menjadi P. Seperti itu. Atau yang P ini, P dan P atau Q ini akan menjadi P dan P atau P dan Q, seperti itu. Sama. P dan P itu hasilnya akan P juga. Atau, karena atau itu kan kita bisa pilih salah satu. Jadi pilihnya yang P, karena P-nya lebih dominan. Beda kalau misalkan di sini Q, berarti nanti hasilnya di sini juga akan Q. Seperti itu ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Siapa tadi? Henry. Oke, Henry. Seperti itu Henry. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Cukup? Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung aja ya. Oke.
Lalu saya lanjut dulu ke implikasi. Implikasi ini adalah proposisi bersyarat ya, jika maka, if then. Tadi biasanya dia modal soalnya implikasi ini misalkan disuruh mencari konversnya, inversnya, atau kontraposisinya. Nah, kalian ingat ini, konvers itu dia tukeran tempat, Q-nya yang di depan, P-nya pindah belakang. Inverse itu dinegasikan ya, negasi P maka negasi Q. Kontraposisi itu dibalik, itu tukeran tempat lalu dinotkan itu ya. Jadi negasi Q maka negasi P. Itu. Jadi ini syarat, disebut sebagai bersyarat maka karena syarat untuk terjadi Q itu adalah P. Gitu ya. Jadi ini ada istilah lainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dituliskan misalkan jika P maka akan terjadi Q gitu ya. Jika P maka Q. Atau jika P langsung dituliskan koma Q gitu. Atau P mengakibatkan Q. Q jika P seperti itu ya. Ini dalam artian maksudnya gitu loh. Artinya Q jika P-nya terjadi kayak gitu ya. Maksudnya seperti contohnya misalkan P-nya itu hari hujan, Q-nya halaman basah gitu ya. Nah, jika digabung dengan implikasi jika hari hujan maka halaman basah. Jadi yang menyebabkan halaman basah itu adalah kalau hujan gitu ya. Kalau ada hujan halamannya menjadi basah gitu. Nah, kalimat yang ini itu maksudnya halaman basah, koma, ini ada komanya ya, kalau dalam kalimat itu sebenarnya ada komanya, jika P itu halaman basah jika hari hujan, seperti itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Ya Bu, bisa. Oke, terus P hanya jika Q atau P syarat cukup agar terjadi Q. Oke, kalian perhatikan di sini syarat cukup. Lalu yang di sini Q syarat perlu bagi P. Nah, beda ya, ada syarat cukup, ada syarat perlu. Dalam artian ketika P syarat cukup agar Q, ini artinya Q bisa terjadi meskipun P-nya tidak ada. Misalkan diakibatkan oleh hal lain. Contoh, tadi ya yang hari hujan halaman basah, Q-nya halaman basah gitu ya. Nah, halaman basah itu tidak hanya disebabkan oleh hujan, bisa saja karena disiram kayak gitu ya, sengaja disiram jadi halamannya basah kayak itu. Nah, jadi meskipun tidak hujan, halaman bisa saja basah kayak itu. Maka di sini disebutnya P itu adalah syarat cukup. Jadi P ini tidak wajib terjadi untuk Q-nya bisa terjadi. Tapi Q ini syarat perlu bagi P. Jadi kalau misalkan hari hujan, kadang halaman basah, kadang perlu ada hujan agar halaman menjadi basah itu. Tapi P-nya sendiri tidak wajib ada. Makanya nanti kalau kita lihat di sini ya di tabel kebenaran, kalian lihat di sini yang if then, ketika P-nya tidak ada, ya, ketika P-nya false, tapi Q-nya terjadi, Q-nya true, dia bisa bernilai benar, kayak gitu. Karena bisa jadi Q ini bernilai benar karena penyebab yang lain, bukan P, kayak gitu. Kalau P-nya false, Q-nya false, dia juga akan bernilai true, seperti itu. Yang mungkin agak bingung di sini, kenapa P-nya false, penyebabnya tidak terjadi, tapi akibatnya terjadi, kok dia bisa true gitu. Karena dia bisa saja terjadi oleh penyebab yang lain. Tapi kebalikannya di sini ya, kalau P-nya true tapi Q-nya false, maka dia malah akan menjadi false. Nah, yang perlu perhatikan di sini. Jadi kalau misalkan hari hujan tapi halamannya tidak basah, itu tidak ya salah itu. Kalau hari hujan ya pasti halaman akan basah, kecuali halamannya kalian dikasih ini ya kanopi, nah itu beda lagi gitu. Jadi kalau penyebabnya terjadi akibatnya tidak terjadi ya berarti dia salah gitu ya, false.
Tapi kalau penyebabnya tidak terjadi, tapi akibatnya terjadi, itu masih bisa saja benar. Gitu. Jadi untuk tabel kebenarannya seperti ini. Akan bernilai false jika P-nya true tapi Q-nya false. Selain itu dia akan bernilai true. Ini untuk yang implikasi. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman, kalian akan ketemu if then juga. Seperti tadi ya, sempat saya bilang ada if then else, ada if then gitu ya di bahasa pemrograman. Tapi if then yang ada di dalam bahasa pemrograman itu logikanya beda dengan ini. Logikanya beda dengan ini. Kalau yang di dalam bahasa pemrograman, ini misalkan kita anggap if C itu condition ya, dalam bahasa Inggrisnya condition, then S ini statement atau pernyataan. Jadi jika C ini syarat atau kondisinya terpenuhi, maka lakukan S. Jadi dia hanya akan mengecek C saja. C-nya true atau false. Kalau true, kerjakan S. Jika false, maka tinggalkan. Seperti itu. Ini kalau yang di dalam bahasa pemrograman. Gitu ya. Jadi implikasinya beda. Tuh, kalau if then else berarti dia akan mengecek C-nya. Kalau true dia kerjakan S, kalau false dia akan kerjakan yang di else-nya apa kayak gitu. Itu ya, jadi beda di sini dengan yang di logika. Nanti jangan bingung kayak gitu. Nah, lalu lanjut di sini ada bi-implikasi. Bi-implikasi itu tadi yang jika dan hanya jika itu ya, yang tanda panahnya seperti ekuivalen, ini tanda panah bolak-balik. Dia akan bernilai true apabila keduanya benar atau keduanya salah. Ya. Jadi kamu akan lulus jika dan hanya jika kamu rajin belajar. Jika kamu akan rajin belajar jika dan hanya jika kamu ingin lulus gitu. Jadi dia syaratnya bolak-balik. Akan bernilai benar kalau keduanya benar atau keduanya salah. Ini untuk yang bi-implikasi. Tapi ini juga lumayan jarang digunakan sih untuk yang bi-implikasi ini. Nah ini untuk yang conditional if else, if then else, tapi ini juga tambahan saja ya, tidak akan ada di soal biasanya, ini tambahan saja. Kalian untuk membuat tabel kebenaran tadi yang 3 huruf ya, itu seperti ini. P, Q, R-nya seperti ini. Ya, jadi P-nya 4 baris pertama true, 4 baris berikutnya false. Kemudian Q-nya ini bagi 2 di sini, kemudian bagi 2 di sini. Ya. True, false, false. Lalu R-nya bagi 2 di sini. Dia akan selang-seling true, false, seperti itu. Tuh. Nah, untuk menilai kebenarannya, if P then Q else R, kalau ini true, P-nya true, dia akan kerjakan Q. Kalau P-nya false, dia akan kerjakan yang R. Maka kalian lihat di sini ya, ketika P-nya true, tabel yang di sini, dia akan mengambil nilai tabel dari yang Q, true, false, false ya, true, false, false. Ketika P-nya false, di sini, P-nya false, dia akan mengambil nilai dari tabel yang R. Di sini, TF, TS, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ini yang untuk tabel kebenaran if then else. Ini untuk tambahan saja. Oke, masuk ke inferensi. Inferensi ini untuk mengambil kesimpulan. Jadi dalam pengambilan kesimpulan tanpa menggunakan tabel kebenaran, kita bisa menggunakan modus ponen, modus tolen, silogisme. Ini yang sering ya, 3 ini. Modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Lalu untuk tambahan ada silogisme disjungtif, simplifikasi, penjumlahan, konjungsi, dan dilema. Ini untuk aturannya seperti ini ya, secara umum. Seperti ini penjelasannya. Untuk yang penjumlahan ini misalkan ada P, maka kita bisa simpulkan bisa jadi dia P atau Q. Seperti itu. Contohnya, kalian mengambil mata kuliah matematika diskrit seperti itu.
Tapi kita bisa simpulkan, Leon mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Nah, gitu ya. Kita tambahi kalimat lain tapi dengan kata hubungnya atau. Itu yang disebut dengan penjumlahan. Kalau simplifikasi, ini yang kalimat yang tadinya dihubungkan dengan dan, kita pilih salah satu. Misalkan, Andin adalah mahasiswa ITTP dan mahasiswa TELU. Ini bisa saja terjadi kan ada program kampus mengajar itu ya. Nah, bisa saja dia ikut kuliah kampus mengajar di TELU. Jadi dia menjadi mahasiswa ITTP dan mahasiswa TELU. Nah, ini kita bisa ambil salah satu. Andin mahasiswa ITTP atau kita ambil yang Andin mahasiswa TELU. Sama saja. Makanya disebut sebagai simplifikasi. Penyederhanaan seperti itu. Lalu konjungsi. Konjungsi ini misalkan ada dua kalimat. Leon mengambil kuliah matematika diskrit dan kalimat kedua Leon mengulang kuliah algoritma. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa Leon mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma. Gitu ya. Jadi digabung, dua kalimat digabung. Jadi satu dengan konjungsi dan. Nah, ini yang sering digunakan, modus ponen, itu misalkan ada jika P maka Q, lalu ada P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini, contoh, jika dia belajar dengan baik, maka dia lulus ujian. Lalu dikatakan bahwa dia belajar dengan baik. Kesimpulannya, dia akan lulus ujian. Ini adalah cara penarikan kesimpulan menggunakan modus ponen. Kalau penyebab terjadi, maka kesimpulannya adalah akibatnya terjadi. Seperti itu. Modus tollens ini jika akibatnya tidak terjadi, kesimpulannya penyebabnya tidak terjadi. Ya, contoh tadi, jika hari hujan, maka halaman basah. Lalu halaman tidak basah, berarti kesimpulannya hari tidak hujan. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau jika hari hujan, halaman basah, lalu ada kalimat hari tidak hujan, maka jangan disimpulkan halaman tidak basah, itu tidak boleh. Beda. Jadi yang kalian bisa mengambil kesimpulan kalau yang akibatnya tidak terjadi, maka kesimpulannya penyebabnya juga tidak terjadi. Seperti itu. Jadi P maka Q, lalu ada not Q, kesimpulannya adalah not P. Ini yang modus tollens. Lalu silogisme, di sini ada dibedakan jadi dua ya, hipotetis dan disjungtif. Nah, yang hipotetis ini kalau misalkan ada kalimat jika P maka Q, jika Q maka R, maka kita bisa simpulkan bahwa jika P maka R, seperti itu ya. Ini jika P maka R. Nah, seperti itu. Ini yang silogisme hipotetis. Tiga ini yang sering digunakan. Modus ponen, modus tollens, dan hipotetis. Nih, yang lain tambahan saja ya. Kalau yang disjungtif, silogisme disjungtif ini kalau P atau Q, P-nya tidak terjadi, maka pilihannya adalah Q. Contoh, saya belajar giat atau saya menikah tahun depan. Nah, kalau kalian saya tidak belajar giat, berarti kesimpulannya akan menikah tahun depan. Begitu ya. Ini yang disjungtif. Kalau yang dilema ini misalkan dua hal itu terjadi. Nah, misalkan di sini jika hari ini Dinda menang lomba, maka saya akan ditraktir bakso. Lalu jika hari ini Santi ulang tahun, maka saya akan ditraktir bakso, gitu ya. Nah, hari ini Dinda menang lomba atau Santi ulang tahun, maka bisa disimpulkan saya akan ditraktir bakso, gitu ya. Baik yang terjadi apakah Dinda menang lomba atau Santi ulang tahun, berarti kesimpulannya saya tetap akan ditraktir bakso, entah oleh Dinda, entah oleh Santi, seperti itu. Ini yang dilema. Kalau dua-duanya terjadi, ya berarti kamu harus milih mau makan bakso bareng Dinda atau sama Santi. Ini untuk contoh yang dilema. Lalu ada argumen.
argumen ini adalah bagaimana kita mengambil kesimpulan berdasarkan hipotesis yang ada, hipotesis atau premis. Hipotesis ini adalah tebakan hasil. Jadi kalian bisa menebak, oh kalau saya melakukan ini kira-kira yang terjadi adalah A, B, C, D. Nah, itu disebut sebagai hipotesis atau premis. Contoh, oh jika saya jika saya ngebut, yang akan terjadi kemungkinan 1, tabrakan, 2, kepleset mungkin, 3, kecelakaan, mungkin dimarahin orang. Nah, itu adalah contoh-contoh hipotesis. Nah, dari hipotesis-hipotesis yang ada itu kalian bisa mengambil kesimpulan atau konklusi seperti itu. Nah, dalam misalkan seperti ini contohnya ya. Kalau ada kalimat jika hari hujan maka halaman basah, lalu hari ini hujan, kesimpulannya adalah halaman basah. Ini adalah pengambilan kesimpulan yang valid atau sahih ya. Karena kalau dicek menggunakan tabel kebenaran, dia hasil akhirnya adalah true semua seperti itu. Jadi pengambilan kesimpulan yang sahih itu adalah ketika dicek dengan tabel kebenaran, semua kemungkinan akan memberikan nilai true atau benar. Oke, ini materinya masih ada dalam kesalahan dalam menentukan kesimpulan, dan selanjutnya ini nanti akan saya jelaskan melalui video saja itu. Jadi untuk materi meet-nya mungkin sampai sini dulu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Permisi, Bu. Iya, silakan Gilang. Ini, Bu, waktu ngumpul tugasnya, boleh tulis di dokumen nggak? Boleh tulis tangan, boleh diketik, lalu disimpan ke Word atau PDF, boleh. Kalau misalkan tulis tangan lalu difoto, nanti dikumpulkan fotonya, boleh. Batasnya sampai minggu depan ya untuk tugasnya, untuk latihannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada? Tanya, Bu. Oh ya, silakan. Jadi tugasnya itu ada 3 ya, Bu? Yang latihan tadi ya? Iya, kalau nggak salah ada 3. Saya cek. Ini tugas pertama. Ini tugas pertama. Menuliskan notasi dari kalimat ini. Kemudian yang kedua adalah yang ini, mengubah konotasi juga. Kemudian yang ketiga, membuat tabel kebenaran. Ya, ada 3. Ya. Ya, ada lagi? Silakan. Oke, mungkin saya cek untuk presensinya dulu ya. Silakan jika ada pertanyaan. Oh ya, nanti untuk format penamaan ini ya, tugasnya adalah NIM underscore atau garis bawah gitu ya, underscore nama underscore tugas 1 seperti itu ya. Jadi NIM boleh underscore, boleh strip nama, kemudian underscore tugas 1 untuk format penamaan tugasnya. Diah Novitasari hadir nggak? Mengundurkan diri itu, Bu. Oh, mengundurkan diri. Oke. Rosita Dian Febrianti hadir? Rosita Dian. Lagi vaksin, Bu.
Vaksin, oh iya, kemarin sudah izin ke saya ya, baik. Terima kasih. Nur Hadi Wikanto? Ada, Bu. Ada, oke. Berarti dia mengundurkan diri ya, Rosita izin. Baik, yang lain sudah hadir semua. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Di sini untuk slide-nya itu sudah ada di LMS. Untuk pengumpulannya juga silakan sudah saya siapkan untuk pengumpulan tugasnya di LMS juga. Nah, nanti tinggal menunggu rekamannya ini jadi. Ini kan disiapkan oleh Zoom-nya ya, Google Meet-nya. Nanti kalau rekamannya sudah jadi juga saya share di LMS dan juga yang penjelasan dari materi yang tambahannya tadi yang di bawahnya itu masih ada mengenai pengambilan kesimpulan dan juga kuantor, kalimat berkuantor seperti itu. Nanti akan saya buatkan videonya, saya share di MS juga. Itu sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa dimanfaatkan grup Telegramnya ya, bisa tanya di sana, diskusi di sana, seperti itu. Silakan dimanfaatkan. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat siang, tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Selamat Terima pagi. kasih.